Well, we will start the presentation today. Introduce my name Betul Lestari. Today I will give material on political recruitment. Okay, I just start. Rekrutmen politik yaitu salah satu kemungkinan ketika individu dalam masyarakat aktif berpartisipasi politik adalah menduduki jabatan-jabatan di pemerintahan, baik jabatan administrasi maupun jabatan politik. Jabatan-jabatan tersebut terdapat berada dalam tingkatan yang paling rendah seperti staf perkantoran pemerintah sampai pada tingkatan lembaga paling tinggi seperti jabatan menteri ataupun jabatan presiden di lembaga politik eksekutif dan jabatan anggota ataupun ketua Dewan Perwakilan Rakyat di lembaga politik legislatif. Selanjutnya, kenyataan menunjukkan bahwa proses rekrutmen politik ini sifatnya sangat terbatas. Karena itu, rekrutmen politik sering dikenal sebagai proses elitis dan populis. Hal demikian itu tentunya berbeda dengan sosialisasi politik ataupun partisipasi politik yang cenderung berproses luas dan populis. Selanjutnya, proses penentuan siapa orang yang akan menjalankan kekuasaan politik biasanya dilakukan oleh sekelompok orang yang telah menduduki jabatan kekuasaan sebelumnya, meskipun kadangkala proses akhirnya dilakukan melalui orang pilihan umum. Kenyataan ini merupakan hukum besi oligarki. Proporsi orang-orang yang ditentukan untuk direktur cenderung berawal dari kelompok minoritas alam masyarakat atau keseluruhan penduduk, bahkan dari kelas yang sama. Selanjutnya, dalam realitasnya, elit senantiasa mengalami pergantian atau sirkulasi elit, misalnya melalui rekrutmen politik. Pada bagian lain, seperti disebut Pharma Pareto juga mengemukan berbagai jenis pergantian antarelit, yaitu pergantian di antara kelompok elit yang memerintah itu sendiri di antara elit dengan penduduk lainnya. Pergantian itu bisa berupa pemasukan individu dari lapisan berbeda ke kelompok elit yang sudah ada dan individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit yang sudah ada. Selanjutnya, dalam kerangka analisis kehidupan politik dan kekuasaan, Charles F. Adrian menyampaikan apa yang juga disampaikan Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan 1950 mengenai sumber daya bagi seorang aktor politik untuk tampil, berpartisipasi atau terekrut dalam galangan kekuasaan politik. Selanjutnya, sumber daya fisik yang meliputi alat kekuasaan pemaksa seperti senjata, sumber daya ekonomi yang terdiri dari kekayaan, pendapat, kontrol atas barang dan jasa, sumber daya normatif yang melingkupi moralitas, kebenaran, kehormatan, tradisi religius, dan legitimasi dan wewenang. Personal yang meliputi karisma pribadi, daya tarik, persahabatan, kasih sayang, dan popularitas. Sumber daya keahlian, yakni sumber daya politik berupa penguasaan informasi, pengetahuan, keterampilan, inteligensi, serta keahlian teknis. Selanjutnya, definisi rekrutmen politik adalah penting untuk mengetahui pengertian rekrutmen politik. Setelah kita mengetahui bahwa rekrutmen politik merupakan kenyataan yang serba hadir dalam segala kehidupan politik, terutama dalam rangkaian kehidupan masyarakat. Berikut ini beberapa pengertian tentang sosialisasi politik. Selanjutnya, bertolak dari pengertian tersebut, dapat ditegaskan bahwa rekrutmen politik adalah proses penempatan individu pada suatu jabatan politik atau administrasi melalui seleksi politik yang diselenggarakan oleh lembaga politik, baik secara formal seperti pemilihan umum
ataupun secara informal seperti penunjukan. Berdasarkan pengertian ini, proses rekrutmen politik dapat bersifat pertama top down, artinya rekrutmen politik yang berasal dari atas suatu orang-orang yang sedang menjabat. Yang kedua adalah bottom up, artinya proses rekrutmen politik yang berasal dari masyarakat bawah seperti proses pendaftaran diri dari individu-individu untuk menduduki suatu jabatan. Yang ketiga bersifat campuran, yakni proses seleksi tahap pertama dilaksanakan di tingkat atas, kemudian proses selanjutnya diserahkan ke masyarakat bawah. Selanjutnya, bentuk dan pola rekrutmen politik. Pada umumnya, sejumlah sistem politik berusaha memisahkan antara jabatan-jabatan politik dan jabatan birokratis dengan melembagakan satu doktrin netralis politik bagi para individu administrator. Selanjutnya, instrumen rekrutmen politik. Kasus konvensi. Stephen J. Wynne dalam bukunya The Road to the White House, The Politics of Presidential Election menjelaskan bahwa adanya pelaksanaan konvensi memberikan warna tersendiri bagi dinamika demokrasi pemilihan presiden. Kenyataan ini disebabkan 4 fungsi dasar yang dimiliki konvensi nasional dalam pemilihan presiden. Konvensi nasional menentukan dasar hukum dan aturannya. Konvensi nasional memilih nominasi presiden dan wakil presiden. Konvensi nasional menetapkan platform partai dan platform calon presiden. Konvensi nasional menyediakan forum yang berfungsi menyatukan visi partai dan visi pelaksanaan kampanye presiden. Selanjutnya, mekanisme konvensi calon presiden dan partai golongan karya yang diatur secara bertahap yang terdiri dari tahap persiapan atau pembentukan panitia konvensi, persiapan administrasi, pengumuman dimulainya konvensi, tahap penjaringan atau pengumuman bakal calon, pendaftaran bakal calon, verifikasi bakal calon, tahap penyaringan daerah atau sosialisasi bakal calon, konvensi daerah, kabupaten atau kota, tahap pemilihan dan penetapan nominasi bakal calon presiden, pelaksanaan konvensi nasional. Dengan demikian, konvensi yang dilakukan Partai Golkar sejatinya merupakan proses rekrutmen yang bersifat demokratis, transparan, dan follow-up. Pelaksanaan yang dari setiap tingkatan dipilih 10 nominator, capres dan cawapres untuk ditetapkan menjadi capres dan cawapres Partai Golkar. Selanjutnya, rekrutmen politik melalui pemilu. Rekrutmen politik melalui pemilihan dan pemilu sudah lazim dilaksanakan di hampir semua negara, khususnya negara-negara demokratis. Hanya saja yang membedakan satu sama lain terletak pada mekanisme dan jabatan. Di Amerika Serikat, umpamanya sebagaimana diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat, rekrutmen politik untuk jabatan presiden dan wakil presiden dilakukan melalui pemilihan dengan sistem bertingkat. Karena itu sistem pemilihan presiden Amerika Serikat itu sebenarnya tidaklah bersifat langsung sebab dilakukan melalui Dewan Electoral College. Selanjutnya, beberapa hak negara bagian sangat dilindungi dalam beberapa hal, diantaranya Amandemen ke-10 terhadap konstitusi memperjelas bahwa sejumlah lingkup kegiatan menjadi urusan negara-negara bagian. Contohnya, negara bagian diberi tanggung jawab dalam mengatur anggaran sendiri serta membuat dan menetapkan hukum dalam beberapa area yang memiliki pengaruh terhadap penduduk negara bagian tersebut. Semuanya negara bagian juga dilindungi dengan adanya representasi mereka di Senat Amerika Serikat. Tiap negara mendelegasikan 2 senator tanpa harus melihat apakah negara bagian itu memiliki jumlah penduduk yang banyak atau sedikit. Begitu juga tidak mempersoalkan besar kecilnya negara bagian.
Dewan Elektoral. Prosedur amandemen konstitusi sendiri juga mencerminkan adanya kepentingan negara bagian. Hal ini disebabkan tiap amandemen terdapat konstitusi membutuhkan persetujuan 3/4 dari keseluruhan Dewan Legislatif negara bagian serta 2/3 suara anggota dari 2 Dewan Kongres. Beberapa pelindungan ini dimasukkan dalam konstitusi. Selanjutnya, Konstitusi Amerika memberikan lembaga perwakilan Kongres Amerika tersebut menggunakan sistem 2 kamar atau bikameral, yaitu Senat dan House. Ada catatan penting bagi perwakilan dalam komposisi Senat, yaitu meskipun dicalonkan atas nama negara bagian, mereka tetap berkoalisasi atau berkompromi dengan partai politik. Selanjutnya, dalam konstitusi sebelumnya, pemilihan presiden dilakukan secara tidak langsung, yakni melalui electoral college seperti yang dilakukan Amerika Serikat. Anggota electoral college atau badan pemilihan di Perancis ini berjumlah 80 orang. Adanya sistem electoral college sebagian badan yang memilih presiden karena pemilihan langsung dianggap belum memungkinkan untuk dilakukan. Hal ini cukup dipahami mengingat secara demografi warga tersebut berbagai koloni Perancis di seluruh dunia. Namun dalam perkembangan selanjutnya, mekanisme pemilihan ini dipandang kurang menjamin demokrasi. Selanjutnya, sebagaimana telah diatur dalam konstitusi pasal pemilihan presiden bahwa suara pemenang dalam pemilihan langsung ditentukan berdasarkan sistem perhitungan mayoritas mutlak atau setengah lebih satu dari keseluruhan jumlah pemilih yang dianggap sah. Namun jika 2 calon yang mendapatkan suara terbanyak ada yang mengundurkan diri, otomatis pengambil calon dari urutan ketiga. Hal ini mengandung pengertian bahwa 2 calon tersebut adalah mereka yang bersedia mengikuti pemilihan tahap berikutnya. Artinya jika terdapat calon yang mendapatkan dukungan lebih banyak tetapi mengundurkan diri dari percalonan dengan sendirinya, yang bersangkutan tidak dianggap lagi sebagai calon pemilihan selanjutnya. Sekian dan terima kasih.